sebelum memulai kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya sendiri Zahra Puspitasari dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Apipi. Nama saya Rizky Anando. Langsung saja kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zahra Puspitasari akan membahas tentang atraksi interpersonal. Di sini saya akan jelaskan atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain. Contoh, sikap positif dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain, maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berikut faktor-faktor mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama yaitu faktor personal. Faktor personal sangat menentukan timbulnya atraksi seseorang dengan orang lain. Ya, adapun faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesamaan karakteristik personal. Di sini dijelaskan orang-orang yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai, sikap, keyakinan, tingkat sosioekonomis, agama, dan ideologis memiliki kecenderungan saling menyukai. Dan yang kedua, di situ ada tekanan emosional, yaitu kayak stres begitu. Bila seseorang sedang dalam keadaan yang mencemaskan atau harus memikul tekanan emosional, maka ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Tekanan emosional ini dibuktikan oleh Stanley Skelter dengan membuat sebuah eksperimen. Yang ketiga di situ ada harga diri yang rendah. Di sana dijelaskan harga diri seseorang direndahkan, hasad afiliasi bergabung dengan orang lain bertambah, dan ia makin responsif untuk menerima kasih sayang orang lain. Orang yang rendah di diri cenderung mudah mencintai orang lain. Di sana ada lagi isolasi sosial. Isolasi sosial itu dijelaskan manusia mungkin tahan untuk hidup terasing selama beberapa waktu, namun tidak untuk waktu yang lama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat isolasi sangat besar pengaruhnya terhadap kesukaan kita pada orang lain. Dan yang kedua itu ada faktor situasional. Di sana dijelaskan ada beberapa. Yang pertama ada daya tarik fisik. Di sana dijelaskan beberapa penelitian menyimpulkan bahwa daya tarik fisik sering menjadi penyebab utama atraksi personal. Kita cenderung senang kepada orang-orang yang berwajah tampan atau cantik. Terus yang kedua itu adalah ganjaran. Di sana dijelaskan kita akan menyukai orang yang menyukai kita, dan kita akan menyenangi orang yang memuji kita. Dan yang ketiga itu ada familiarity. Di sana dijelaskan dicerminkan dalam perbahasa Indonesia. Kalau tak kenal maka tak sayang. Ketika kita sering berjumpa dengan seseorang dan tidak ada hal yang penting untuk dibicarakan, maka kita akan menyukainya. Terus ada lagi yang keempatnya itu kedekatan atau closeness. Di sana dijelaskan seseorang atau hal-hal yang sudah kita kenal dan akrab dengan kita biasanya lebih disukai daripada hal-hal atau orang yang masih asing bagi kita. Mungkin itu saja sih pembahasannya. Dilanjut dengan hubungan interpersonal dengan saudara saya yaitu Rizky Anando. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang hubungan antara sesama atau yang bahas gaulnya itu, hubungan interpersonal, aku pengen tanya-tanya dulu sedikit ke kalian sebagai tolak ukur seberapa jauh yang kalian ketahui mengenai hubungan interpersonal atau hubungan antara sesama.
Secara definisi, hubungan interpersonal menurut Wikipedia adalah sebuah hubungan atau asosiasi yang dekat, kuat, dan intim antara dua atau lebih orang dalam jangka waktu yang singkat sehingga kepada keabdian. Nah, kalau asosiasi berdasarkan KBBI, asosiasi berarti perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama, pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan pencendera sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan interpersonal tidak dapat dipisahkan dari hubungan sehingga tidak dapat dipisahkan dari hubungan dan kepentingan bersama. Sehingga jika digabungkan menjadi hubungan untuk kepentingan bersama, keluarga, pertemanan, persahabatan, pernikahan, relasi dalam organisasi, hubungan dalam pekerjaan, tetangga, dan dalam hubungan iman dengan Sang Pencipta termasuk hubungan interpersonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Apipi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal atau disebut dengan komunikasi antar pribadi, merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu yang saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah suatu konteks di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya. Adapun unsur-unsur atau elemen penting dalam komunikasi interpersonal yaitu yang pertama, sumber atau penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang, di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber, yakni membentuk dan mengirim pesan, dan juga berperan sebagai penerima pesan, yakni menerima pesan. Selanjutnya ada pesan. Pesan merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia atau kombinasi dari beberapa indera manusia. Seperti contoh dalam komunikasi tatap muka, itu kan melibatkan indera manusia seperti mata, mulut, dan lain-lain. Selanjutnya ada encoding dan decoding. Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan memproduksi pesan. Contohnya seperti kita menulis, berbicara. Sementara itu, yang dimaksud dengan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar ataupun membaca. Selanjutnya, ada channel, adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Selanjutnya, ada gangguan atau noise. Gangguan atau noise adalah sebuah komunikasi. Dapat juga disebut sebagai hambatan-hambatan komunikasi. Terdapat beberapa jenis hambatan. Yang pertama seperti gangguan simetik. Yang kedua, gangguan filosofis. Yang kedua, seperti gangguan fisiologis. Yang ketiga, gangguan psikologis. Yang keempat, gangguan intelektual. Dan yang terakhir adalah gangguan lingkungan.